Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda. Inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhoi, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan, itu Islam. Yang lain nggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, gak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan, asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali. Mutlak. Tolak. Illa, tetapkan. Kecuali Allah. Hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak. Hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja, dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan, dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan, agama, din yang saya tetapkan, hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya nggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya nggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Jadi, ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar sebagai muslim, wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar, tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku teman-teman sekalian, tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Yang kedua dari Ustadz Abdul Somad. Orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga.
Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania. Gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita lanjutkan dengan Buya Yahya. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya, saya akan pahamkan toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi, adanya kewajiban. Misalnya tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama irod, toleransi, wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan. Bukan toleransi, kewajiban. Yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi, boleh, karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk ngikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini. Toleransi itu begini, kalau Anda itu acara hari raya Idul Fitri, rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib. Ya enggak? Jangan, karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin, kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas ngikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kuunya, gubernurnya Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah maknai toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita.
Nggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak ngucapin pun nggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai. Memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk ngikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas, wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas kok kamu mayoritas memaksa yang mayoritas. Sebenarnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu ini. Jadi ini seperti itu, sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang perlu kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjut oleh Ustadz Nur Khalid Syaifullah dari Majelis Tafsir Al-Quran. Di Quran surah Al-Mumtahanah tadi ayat 8 Allah menegaskan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu, itu orang-orang beriman. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu sebab kamu mengamalkan agama. Jadi kalau ada orang yang beda akidah namun dia tidak memerangi kita karena kita mengamalkan agama kita, yaitu Islam, dan juga tidak mengusir kita dari kampung halaman, maka kata Allah, la yanhakumullah. Kamu tidak dilarang oleh Allah. Untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk berbuat baik dan berlaku adil. Karena innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai, mencintai hamba-hambanya yang berlaku adil. Nah, oleh sebagian umat Islam, ayat ini dijadikan dalil untuk diperbolehkannya mengucapkan selamat Natal. Nah, mohon maaf, kami tidak sependapat. Mengapa demikian? Karena di Quran surah Al-Maidah tadi ayat 72 dan 73 Allah menegaskan lagi, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh, laqad, Allah gunakan dua huruf penguat di situ. Laqad, lam di situ fungsinya litakkid untuk penegasan, qad
juga berfungsi untuk penegasan. Maka ayat itu berfungsi dua kali, bermakna dua kali penegasan dari Allah. Sehingga maknanya dua kali sesungguhnya. Jadi laqad sungguh-sungguh kafarul ladzina qalu, sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Sedangkan Al-Masih sendiri mengatakan wa qala al-masihu ya bani Israila. Al-Masih sendiri mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Al-Masih yang dikatakan sebagai Tuhan sendiri mengatakan, memerintahkan kepada Bani Israel agar menyembah Allah yaitu Tuhannya Al-Masih dan Tuhan kalian. Innahu mayyusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma lidzalimina min ansor. Dan tidak ada satu penolong pun bagi orang-orang yang lalim itu. Jadi orang yang menyembah selain Allah, hakikatnya dia adalah orang yang lalim. Ini menurut Allah, bukan menurut saya. Ini menurut Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan ini. Maka kami tidak sependapat. Karena sependek yang kami ketahui, ucapan selamat Natal itu adalah ucapan kita memberi doa keselamatan kepada mereka. Sedangkan agama satu-satunya di sisi Allah, agama keselamatan yang membawa manusia selamat dunia akhirat, kata Allah itu Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ya Islam. Lah, oleh karena itu Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, di luar Islam, maka niscaya tidak diterima agamanya. Lah karenanya Allah memberikan penegasan, menjelaskan secara gamblang masalah toleransi. Jadi ini sebaik-baik toleransi karena yang memberikan adalah langsung Allah. Apa toleransinya? Lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak saling mengganggu, tidak saling mencampuri urusan agama yang lain. Jadi tidak saling mengganggu, tidak saling menghina. Meski kita tidak ketemu satu akidah, namun kita ketemu dalam satu bangsa. Maka kita saling menghormati, tidak saling mengganggu. Cara menghormatinya bagaimana? Lakum dinukum waliyadin itu tadi. Dengan tidak mencampur adukkan. Yang dirukunkan itu orangnya, bukan ajarannya. Ya, yang namanya lakum dinukum waliyadin itu, toleransi itu yang dirukunkan adalah orangnya, bukan ajarannya. Selamanya ajarannya tidak ketemu. Tidak ketemu. Wong antara orang-orangnya saja memang ini Islam, ini agamanya non-muslim, selain Islam. Jelas tidak ketemu. Maka yang dirukunkan adalah orangnya, bukan ajarannya. Kalau dirukunkan toleransi dalam arti harus dirukunkan ajarannya, dicampur adukkan, maka kami tidak sependapat. Karena menurut Allah, dan itu yang kami yakini, innad dina indallahil Islam. Itu Islam. Agama di sisi Allah, Islam. Nah kita yakin itu karena Allah yang menegaskan. Nah, karena kita orang Islam,
menjadi umat Nabi Muhammad, maka konsekuensinya harus mengikuti aturan Islam secara kafah. Aturan Islam secara kafah, tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Meski demikian, silahkan saja, monggo saja, kita saling menghormati. Kalau ada atau panjenengan mengucapkan selamat Natal pada orang Nasrani, monggo silahkan. Namun jangan paksa kami untuk ikut mengucapkan itu. Jangan paksa orang lain yang memang meyakini bahwa ucapan selamat Natal itu tidak dibenarkan. Nah, kita sudah berbeda, maka saling menghormati, jangan saling memaksakan kehendak. Karena menurut Allah, orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam, itu kata Allah itu telah kafir. Dan di ayat 73-nya Allah juga menegaskan kembali, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh-sungguh telah kafir. Telah kafir, ini sebutan dari Allah, maka ini sebutan yang paling halus. Karena sebutan ini, kata ini langsung datang dari Allah, maka itu sebutan yang sangat halus. Kafir, kenapa disebut kafir? Karena menutup kebenaran. Menutup kebenaran risalah Al-Quran, menutup kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan istilah kafir, karena kafir itu hakikatnya menutup. Maka di Al-Hadid 20 itu para petani juga disebut kafir, karena petani itu tugasnya atau kerjaannya menutup benih. Menutup benih dengan tanah, ditanam terus kemudian ditutup, maka disebut kafir. Itu dalam Al-Hadid ayat 20 itu. Maka orang yang menutup kebenaran risalah Al-Quran, tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, disematkan istilah kafir. Ini istilah yang sangat halus karena datangnya dari Allah. Maka sungguh telah kafir orang yang menyatakan innallaha salisu salasah, bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Itu ketetapan Allah. Kalau mereka tidak berhenti dari perkataan mereka itu, maka sungguh di antara mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Itu semua adalah ketetapan Allah. Dan kita umat Islam wajib untuk udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam, dalam aturan Islam secara kafah. Agamanya disebut Islam, aturannya disebut as-silmu, hasilnya disebut as-salam. Nah, makanya kami tidak sependapat kalau ayat ini dijadikan dalil, tapi monggo kalau ada dari panjenengan yang memang menjadikan ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya mengucap ucapan selamat Natal, silahkan saja, kita saling menghormati. Kemudian Ustadz Amin Mukhtar dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Nah, setelah mencermati berbagai dalil, fakta sejarah, fakta ritual yang dilakukan, dan disampaikan pandangan-pandangan dari anggota Dewan Hizbah, akhirnya anggota Dewan Hizbah dalam sidang itu sepakat untuk menetapkan istinbat atau kesimpulan. Ini di Persis ya. Nah, satu, merayakan atau menghadiri perayaan hari Natal, baik ritual maupun seremonial, hukumnya sama, haram. Dua, mengucapkan selamat kepada yang merayakan hari Natal, hukumnya haram. Ini keputusan Dewan Hizbah yang ditetapkan dalam sidang di Hotel Antik PC Persis Soreang di tanggal 2 Agustus tahun 2009. Maka Dewan Hizbah menetapkan keputusan ini diambil setelah melakukan beberapa pertimbangan, baik faktual maupun tekstual dalil. Contoh Bapak Ibu,
Waktu itu 2009 jelas adanya permintaan dari umat tentang kejelasan dan ketegasan status hukum. Sehingga apakah acara keagamaan non-muslim gitu atau kafir ini memang bisa dipisahkan gitu? Mana ritualnya, mana seremonial? Kalau di Islam Bapak Ibu seperti dalam pernikahan ada yang bisa dipisah. Contoh Pak ya, contoh nih, saya nggak tahu di Betawi nih, ini kalau di Sunda. Contoh gini, begitu ada pertemuan mau nikah, kan ada jemput tamu tuh, menerima kedatangan tamu di kalung. Kalau di Bandung biasanya pakai bunga melati misalkan gitu. Nah itu seremonial, bukan ritual. Tapi generasi sekarang boleh jadi tidak tahu, dianggapnya jadi ritual, sehingga kalau tidak pakai itu tidak afdol. Begitu. Kemudian seren sumeren serah terima, nggak ada di Islam itu zaman Nabi. Sebelum akad nikah, perwakilan dulu orang tua dari pihak pengantin pria. Setelah itu diterima oleh pribumi, nggak ada zaman Nabi. Tapi hukumnya boleh kalau itu bagian dari seremonial, bukan nambah syariat. Jadi nggak bid'ah gitu. Padahal nggak ada zaman Nabi. Nah, sementara ketika masuk misalkan nanti di agama yang lain dalam kafir, seperti tadi Natalan dan lain sebagainya, bagaimana memisahkan antara ini seremonial, ini ritual gitu kan? Nah, sehingga maka menurut Dewan Hizbah, apalagi ketika tidak bisa membedakan, maka ditutup peluang untuk jatuh pada perkara yang haram, diharamkan gitu antara seremonial dan ritual karena tipis untuk membedakannya. Nah, kan di masyarakat nanyanya begitu gitu. Bagaimana kalau menghadirinya seremonial gitu di acara keagamaan? Nah, kita tanya apa bedanya seremonial dan ritual gitu. Nggak bisa membedakan kan? Nah itulah maka umat butuh ketegasan sehingga diangkat masalah ini dalam sidang gitu. Oke? Nah, yang kedua Dewan Hizbah mencermati masih ada di masyarakat yang memandang bahwa menghadiri Natal sebagai seremonial artinya urusan dunia gitu, nggak ada urusan akidah. Maka tentu Dewan Hizbah perlu merespon, harus menyatakan sikap secara hukum syar'i sehingga diadakan dalam sidang karena pertimbangan memenuhi permintaan atau perlu merespon ajuan pertanyaan dari umat. Terakhir Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Pengajian kita ini ya, bukan berarti kita toleransi, jangan salah paham. Kita toleransi. Namun toleransi ada batasannya. Dan ini sudah difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia sejak dulu, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Dan kita sedang mendukung fatwa tersebut. Karena toleransi ada batasannya. Jangan sampai kebablasan ikut-ikutan, di antaranya ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal dan yang lainnya, karena konsekuensinya adalah kekufuran. Ya. Konsekuensinya adalah kekufuran. Baik, sebelum saya pindah kepada poin berikutnya, ada syubhat yang disampaikan oleh mereka dan syubhat ini selalu diulang-ulang. Di antaranya disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Di antaranya juga oleh sebagian kiai. Mereka tidak memandang mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Kata mereka tidak. Bahkan disyariatkan menurut mereka. Disyariatkan kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dan fatwa-fatwa ini juga muncul di Mesir. Ya seperti Dr. Ali Jum'at ya dulu rektor Al-Azhar dulu juga membolehkan, juga sebagian orang-orang. Ya, padahal ini menyelisih ijma. Kita katakan fatwa-fatwa Anda ini, dalil Anda ini seluruhnya menyelisih ijma ulama. Para ulama telah ijma 4 mazhab bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kita sudah nukil tadi. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali semuanya mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena konsekuensi kufur yang ada. Bagaimana kita bergembira pada hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin,
Karena Anda menyelisih ijma, maka tidak kita terima. Karena kalau setiap ijma bisa diselisihi, akhirnya banyak perkara yang jadinya halal sekarang. Akhirnya dibilang ini masalah khilafiyah. Sekarang ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal ulama ijma jilbab hukumnya apa? Wajib. Sehingga sekarang orang mudah meninggalkan jilbab dengan alasan, oh ini masalah khilafiyah. Ini bukan khilafiyah. Ini orang-orang sekarang aja ngomong demikian. Nanti kalau setiap ada pendapat baru dikatakan khilafiyah, akhirnya apa? Ada orang-orang liberal mengatakan semua agama masuk surga. Di akhirat bukan cuma ada surga Islam, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, boleh kunjung-kunjungan. Repot. Ini khilafiyah. Bagaimana khilafiyah? Ini bukan khilafiyah. Ini pendapat lain yang muncul belakangan. Nanti lama-lama orang bilang ada khilafiyah, orang ateis bilang Tuhan tidak ada, orang Islam bilang Tuhan ada. Ada khilafiyah antara orang ateis sama orang Islam. Repot. Kalau kita buka pintu khilafiyah akan ada terus, kesesatan tidak akan selesai. Kesesatan tidak akan selesai. Selama iblis masih hidup, kesesatan akan terus berkembang. Iblis sudah mati belum? Belum kan? Berarti masih berjalan kesesatan tersebut. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, pendapat-pendapat yang mereka utarakan, dalil-dalil yang mereka utarakan tidak nyambung semua dan menyelisih ijma. Bantahan kita pertama kali, Anda menyelisih ijma, sudah selesai. Kedua, kita bantah secara tafsir. Apa dalilnya Bapak Quraisy Shihab? Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, di mana Nabi Isa berkata, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal, tatkala aku dibangkitkan. Saya ulangi maknanya, keselamatan bagiku. Coba antum bawa Al-Qur'an atau tidak? Surat Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat 33, surat 19 ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Isa bin Maryam, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Kata mereka, lihat, Allah memberi ucapan selamat atau Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Ini dalil bahwasanya mengucapkan selamat Natal disyariatkan, bukan cuma dilarang. Bahkan dia apa? Disyariatkan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini bantahannya sangat mudah. Pertama, para ulama ahli tafsir tidak ada yang berpemahaman seperti kamu. Buka tafsir manapun tidak ada seperti itu. Dan saya sudah membaca tulisannya Abdul Muhsin Al-Ghazali dalam bukunya tentang pluralisme. Dia berdalil dan dia menukil perkataan Al-Qurtubi. Saya cek ternyata bohong. Dan saya ulangi, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan mereka dai pluralisme, mereka pembohong. Kenapa? Mereka sering mengecek, mereka sering menukil perkataan para ulama Ar-Razi, Al-Qurtubi, ya, dan para ahli tafsir. Ternyata saya cek ngawur semuanya, bohong semuanya. Karena saya berani mengucapkan ini karena itu disertasi saya. Saya sudah cek kebohongan-kebohongan mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mengaku ilmiah, ternyata tidak ilmiah. Mereka mengaku menyuarakan kejujuran, ternyata mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Tapi para hadirin, mereka mengaku-ngaku harus objektif, ternyata mereka subjektif. Mereka itu omong kosong aja. Intinya, pertama tafsiran keselamatan atas kelahiranku ditafsirkan dengan ya, selamat hari Natal. Tidak ada satu ulama tafsir pun yang berpendapat demikian. Yang kedua, ini terjadi karena kerancuan, pencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, assalamu alayya, artinya bukan selamat Natal atau tapi doa supaya saya selamat. Sama seperti saya ketemu antum, saya mengatakan assalamualaikum. Apa artinya? Semoga engkau apa? Selamat. Itu maksudnya demikian. Beda dengan selamat bahasa Indonesia. Selamat Indonesia itu apa? Ucapkan selamat. Paham? Orang naik pangkat, oh selamat. Bukan assalamualaikum naik pangkat, kan enggak nyambung. Assalamualaikum itu kalimat tahiyah. Beda kalau salamat dalam bahasa Indonesia itu kalimat tahniah, beda. Ini mencampur adukan antara bahasa. Saya heran, mereka ini katanya jago bahasa Arab. Tapi mereka mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Salamat dalam bahasa Indonesia artinya ucapan selamat. Dalam bahasa Arab artinya doa. Makanya kalau di Arab sana, kalau antum tinggal di Arab, mudah-mudahan antum bisa ke Arab untuk umroh ya, atau haji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau ada orang sakit, misalnya anak saya sakit, pasti ada yang datang ketemu. Oh Firanda, selamat, selamat. Bukan selamat anakmu sakit, tapi semoga anakmu selamat. Maksudnya demikian. Jadi selamat itu artinya apa? Semoga selamat. Bukan ucapan selamat sakit. Loh, gimana? Saya ulangi, di Arab sana kalau ada orang sakit, ada orang misalnya antum jalan kakinya patah, ketemu teman, pasti dia mengatakan, Firanda selamat, selamat. Bukan selamat patah kakimu. Tapi maksudnya apa? Semoga engkau apa? Sembuh.
semoga selamat. Lah ini mereka mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Assalamu alaikum itu doa diartikan ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. Ini orang yang tidak paham, oh iya benar ya, Allah mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa. Padahal ini lain. Maksudnya assalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, artinya keselamatan bagiku. Tatkala aku lahir, tatkala Isa lahir tidak menangis, tidak diganggu oleh setan. Tidak seperti anak-anak lain kalau lahir dicuil oleh setan sehingga menangis. Yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku meninggal dunia. Kenapa? Aku tidak disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan persangkaan orang Nasrani. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Akan tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa. Berarti Nabi Isa selamat tatkala meninggal. Selamat tidak disakiti oleh orang kafir. Wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan atasku tatkala aku dibangkitkan. Bukan selamat bangkit dari kubur, bukan. Tetapi maksudnya tatkala aku dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan. Bukan seperti orang musyrik yang dibangkitkan, dihinakan, berjalan di atas kepalanya, dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Tetapi aku dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Ini maksudnya demikian ayat tersebut. Antum buka buku tafsir apapun begitu makna. Ada pendapat yang tapi tidak keluar dari pendapat ini. Kemudian kalau kita artikan sebagaimana maksud mereka, assalamu alayya artinya selamat hari lahir. Kalau gitu, berarti kita juga mengucapkan selamat hari matinya Nabi Isa. Karena ayatnya gabung, assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, tatkala aku dibangkitkan. Berarti disyariatkan juga selamat mati. Apakah ada orang yang gembira dengan matinya seorang nabi? Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelaziman dari perkataan mereka pendalilan dengan ayat ini, assalam diartikan dengan selamat, berarti kita ada hari keselamatan akan lahirnya Nabi Isa. Baik. Yang kedua bagaimana? Keselamatan, ucapkan selamat atas matinya Nabi Isa. Ini kekufuran. Siapa yang gembira dengan matinya seorang nabi? Ya. Apa antum gembira kalau Nabi Muhammad SAW meninggal? Sementara para sahabat menangis. Gembira dengan matinya seorang nabi, ini kekufuran. Terus bagaimana mengucapkan selamat pas hari kebangkitan? Nabi Isa dibangkit, Nabi Isa selamat bangkit. Enggak. Oleh karenanya maksudnya assalam di situ adalah bukan ucapan tahniah tapi tahiyyah, yaitu ucapan doa. Maka kita katakan mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan kalau antum perhatikan ayat, coba antum perhatikan, saya bacakan surat Maryam. Allah sebutkan berbicara tentang lahirnya Nabi Isa, ya. Bagaimana ibunya Maryam hamil, kemudian kesakitan, kemudian lahirlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayangkan ini ayat dijadikan tentang bolehnya ucapan selamat Natal, padahal ayat tersebut dari awal sampai akhir menjelaskan Nabi Isa seorang manusia dan nabi, bukan Tuhan. Qala inni Abdullah. Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepada aku kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat. Bayangkan, apakah Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh salat? Makanya coba antum buka Injil, antum dapat di dalam Injil Nabi Isa itu berdoa, Nabi Isa salat. Nah, Tuhan kalau dia Tuhan, dia doa sama siapa? Tuhan minta sama siapa? Tuhan sujud sama siapa? Ini dalam Injil ada. Di sini dalam ayat ini Allah sebutkan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat sementara aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah menyuruhku untuk berbakti kepada ibundaku. Tuhan punya ibu. Kemudian dia mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan. Oleh karenanya aneh, ayat yang harusnya merupakan bantahan telak kepada orang-orang Nasara dijadikan dalil untuk mendukung acara Natalan mereka. Saya heran mereka ini. Kok bisa dalilnya seperti ini? Padahal sebagian mereka katanya ahli tafsir. Tafsir mana yang mereka pakai? Ya, saya sudah cek buku tafsir, nggak ada seperti itu. Mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, nggak ada. Jadi ini bukan masalah ringan nih, ikhwan. Bukan masalah bid'ah sunnah lagi, bukan masalah kufur dan syirik. Anda bangga mengucapkan selamat hari di mana dicaci maki Allah Subhanahu wa taala. Hari lahirnya Tuhan, bahaya. Kalau kita ikuti konsekuensinya bahaya. Namun saya katakan kebanyakan orang tidak mengerti. Yang tidak memahami bahwasanya konsekuensinya adalah kekufuran.